Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan suluk. Jadi saat ini tim Raja Wali sedang membahas dua hal, sebenarnya fokus pada dua hal. Yang pertama, pembelajaran tauhid dari para nabi dan para wali, kemudian juga sekaligus disandingkan dengan suluk. Suluk itu sederhana. Maksudnya suluk itu makna sederhananya adalah menempuh jalan menuju Allah. Jadi bagaimana kita mendisiplinkan diri melaksanakan semua hal yang terkait dengan perintah Allah agar mendapat ridho Allah, agar bisa sampai kepada Allah. Biasanya ilmu suluk ini banyak dipelajari oleh para sufi. Namun kami tim Raja Wali berharap bahwa ilmu ini bisa membumi kembali secara sederhana, maksudnya bisa dipahami secara sederhana dan kemudian bisa diaplikasikan juga dengan sederhana. Karena hal-hal yang sebenarnya, karena Allah menginginkan makhluknya itu datang menghadap kepadanya, tidak dalam kerangka atau tidak dalam rangka harus meninggal terlebih dahulu. Tahapan suluk ini yaitu syariat, tarekat atau torikoh. Saya bahasakan tarekat aja ya. Syariat, tarekat, kemudian makrifat dan hakikat. Yang banyak di wacana umum itu memang ada sedikit perbedaan. Kalau di umum atau yang selama ini saya dengar adalah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi di situ ada yang dibalik. Jadi kalau versi Raja Wali, syariat, tarekat, makrifat, baru hakikat. Dalam suluk yang kami namakan dengan suluk Raja Wali ini merupakan hasil dari rangkuman beberapa suluk sebelumnya. Pintu-pintu suluk selama ini adalah untuk syariat itu suluk Raja Wali nanti berkiblat atau bahasa lainnya menggunakan referensi keilmuan atau referensi paham dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu untuk syariat. Nah, kemudian untuk tarekat atau torikoh itu nanti menggunakan torikohnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian pintu makrifatnya itu tetap ke Wali Hidir. Dan nanti puncak hakikatnya adalah kesempurnaan manusia sebagaimana halnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu merupakan gambaran dari kesempurnaan manusia atau insan kamil. Jadi ke sana arahnya. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya beberapa waktu yang lalu sebelum suluk ini keluar, perpaduan antara hakikat dan syariat itu belum ada. Jadi orang yang syariat, orang yang lebih
kental syariatnya cenderung menghindari torikohnya, cenderung ya. Orang yang di spirit atau yang toriko itu ada yang menghindari syariatnya gitu. Sebagai contoh real, orang-orang yang cenderung kental syariat itu dia tidak ada yang sampai ke spirit. Tetapi orang-orang spirit seperti halnya anak didik dari Syekh Siti Jenar itu sampai ke spirit, tetapi tetap di sana bermasalah karena tidak sempurna. Nah, kesempurnaan itu ternyata harus merupakan penggabungan dari syariat dan tarekat. Gitu. Jadi jika dahulu Wali Khidir tidak memperhatikan, karena gini, Wali Khidir itu adalah guru hakikat, guru ilmu hakikat, dia menjaga pintu makrifat. Dulu Wali Khidir tidak mempermasalahkan syariat karena dia memang guru hakikat. Tapi pada saat ini Wali Khidir menerima akan membuka pintu makrifat jika yang datang itu orang yang memiliki kesempurnaan atau menjalankan syariat dan juga tarekat. Jika salah satunya tidak ada, maka pintu makrifat itu tidak akan dibuka. Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang sangat tinggi, pemahaman syariatnya memang sangat tinggi. Guru hakikatnya Wali Khidir. Kanjeng Sunan Kalijaga budayanya sangat tinggi, syariatnya juga tinggi, gurunya juga guru hakikatnya juga Wali Khidir. Nah, jadi penggabungan antara syariat dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang berpaham Sunni itu nanti digabungkan dengan torikohnya Kanjeng Sunan Kalijaga, nanti akan menggiring manusia, akan menggiring kita masuk ke dalam pintu makrifatnya Wali Khidir. Wali Khidir hanya akan membuka pintu makrifat itu jika orang tersebut memiliki dua hal. Maksudnya syariat dan tarekat. Tidak tarekat saja, tidak syariat saja. Nah, jadi syariat yang dibangun oleh suluk Raja Wali itu memang syariat paham Sunni. Paham Sunni, bukan Wahabi, bukan Syiah. Jadi paham Sunni. Paham Sunni itu gampangnya, bukan gampangnya, paham Sunni itu bisa kita lihat secara gamblang itu kalau di Indonesia ya, di NU lah, itu paham Sunni. Nah, jadi nanti aktivitas syariatnya untuk suluk Raja Wali akan menggunakan faham Sunni. Secara detailnya nanti di video-video berikutnya ya. Kemudian untuk torikohnya itu menggunakan torikoh Kanjeng Sunan Kalijaga. Torikoh Kanjeng Sunan Kalijaga itu berkarakter budaya. Jadi maksudnya begini, aktivitas manusia dalam bersosialisasi dengan lingkungannya, dalam mengapresiasi dan mengekspresikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam budaya sehari-hari, haruslah diisi dengan kemurnian tauhid dan ketaatan pada syariat. Seandainya dia adalah seorang musisi umpamanya, katakanlah dia umpamanya ahli tembang Jawa atau sinden atau apalah musisi, baik itu musisi tradisi ataupun musisi modern atau kontemporer, maka saatnya nanti orang-orang yang memiliki kemampuan ekspresi dalam hal budaya musik atau budaya seni suara itu karakteristik dirinya harus harus memiliki kekuatan tauhid atau kebersihan tauhid yang bersih, tauhid yang murni dan taat terhadap syariat. Jadi media
musik atau ekspresi dalam bentuk suara, dalam bentuk seni, dalam bentuk budaya yang kemampuan yang dia miliki, itu harus diisi dengan tauhid dan harus tidak boleh lepas dari syariat, sehingga ekspresi dalam bidang musiknya bisa bermanfaat bagi dia untuk hal duniawi dan juga bermanfaat bagi dia untuk mengantarkan dia ke pintu makrifatnya Kanjeng Sunan Khidir atau Wali Khidir. Oke, kita lanjut di video berikutnya ya. Ini materi agak berat, saya juga agak puyeng. Kita lanjut di video berikutnya. Tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.